Dua pekan jelang Idul Adha, Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jamaah. Sayangnya tambahan dari Arab Saudi itu akhirnya harus dilepas karena terlalu singkatnya waktu persiapan. Jelang berakhirnya pengiriman jemaah calon haji gelombang kedua, Indonesia memperoleh tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Jumlahnya lumayan besar, 10.000 jemaah. Namun sayangnya, pemerintah Indonesia batal memanfaatkan tambahan kuota tersebut. Panitia Haji Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, menilai waktu persiapan untuk memanfaatkan kuota tambahan itu terlalu mepet. Mereka khawatir jika tambahan itu diambil saat ini, justru akan mengganggu pelayanan haji Indonesia sekarang. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abi Jibril menjelaskan ketetapan tambahan kuota dari pemerintah Saudi itu baru saja diterima. Dengan sangat menyesal, panitia dari Indonesia dalam hari ini, Departemen Agama, karena waktunya sangat mepet dan kita khawatir terjadi permasalahan-permasalahan yang merupakan turmoil atau turbulensi di sini. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan tambahan 10.000 kuota haji bagi Indonesia pada tahun ini belum dapat direalisasikan. Pasalnya, pemerintah Saudi baru menyetujui tambahan 10.000 kuota haji tersebut di saat-saat akhir persiapan penyelenggaraan haji Indonesia. Lukman mengungkapkan, pemerintah Saudi melalui Raja Salman memang pernah menjanjikan tambahan 10.000 kuota haji untuk Indonesia di musim haji tahun ini. Namun sampai detik-detik akhir persiapan penyelenggaraan haji, kebijakan itu tak kunjung dikeluarkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Menurut Lukman, sampai dengan penandatanganan Taklimatul Hajj, tertulis jumlahnya sama dengan tahun lalu, yakni 168.800 orang. Tidak ada penambahan kuota. Lukman menambahkan, belakangan ada kabar pemerintah Saudi Arabia memberi persetujuan penambahan itu, tetapi waktunya tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan. Karena butuh persiapan, baik hotel, catering, maupun pesawat udara, dan lain-lain. Biro Penyelenggara Haji Mandiri Maktour siap mengambil alih tambahan kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi tahun 2017. Maktour bahkan berjanji meningkatkan kualitas pelayanan untuk memaksimalkan tambahan kuota. Indonesia sudah memutuskan tidak memanfaatkan tambahan kuota haji yang diberikan Kerajaan Arab Saudi. Padahal, jika digunakan, kuota tersebut bisa membantu mengurangi daftar tunggu para jemaah. Biro Penyelenggara Ibadah Haji Mandiri Maktour mengaku siap memanfaatkan tambahan kuota haji dengan jalan menyiapkan pemberangkatan haji hingga jelang batas akhir. Sangat disayangkan, tahun lalu 10.000, tahun ini 10.000, sama sekali tidak dimanfaatkan. Kita tahu bagaimana masyarakat kita sangat membutuhkan. Kita bisa melihat ada jemaah-jemaah kita yang harus berangkat melalui Filipina. Kenapa? Karena mereka harus antri sampai ada daerah-daerah yang 20 sampai 30 tahun lamanya harus menanti. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sekarang kita lihat pemerintah Saudi Arabia memberikan kuota di akhir-akhir masa, inilah buat saya sebagai pelayan yang profesional, saya untuk tahun-tahun depan akan mempersiapkan sematang mungkin. Kementerian Agama merilis jumlah kuota dan daftar tunggu atau waiting list setiap provinsi. Sejak tahun 2013, seiring dengan perluasan Masjidil Haram, kuota haji Indonesia maupun negara lain dipotong sekitar 20%. Hal itu menyebabkan Indonesia dalam kurun waktu 2013-2015 hanya mendapat kuota 168.800 jemaah. Padahal sebelumnya mencapai 210.000 jemaah.
Kecilnya jumlah kuota haji dibanding banyaknya jumlah pendaftar calon jemaah haji menyebabkan daftar tunggu atau waiting list haji bisa mencapai 20 sampai 30 tahun. Karena itu, sangat disayangkan jika pemerintah Indonesia tidak memanfaatkan tambahan kuota tersebut. Lamanya waktu tunggu sebenarnya juga menimbulkan dilema bagi pemerintah. Sebab tak bisa dipungkiri, panjangnya antrean keberangkatan membuat jemaah baru bisa berangkat ke Tanah Suci saat usia senja. Menurut Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, Abdul Jamil, jemaah lanjut usia termasuk golongan beresiko tinggi. Namun di sisi lain, mereka telah sejak lama mendaftar untuk bisa berangkat naik haji. Kementerian Agama akhirnya mengambil pilihan untuk memberangkatkan mereka ke Tanah Suci. Menurut Abdul Jamil, negara ingin memberi harapan pada para lansia agar bisa naik haji. Di masa mendatang, calon haji lansia justru akan cepat diberangkatkan atau mendapat prioritas. Peliknya kondisi inilah yang kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menawarkan jalan pintas bagi para jemaah agar bisa berangkat secepatnya. Kasus tertahannya 177 jemaah calon haji Indonesia di Filipina 2 pekan silam membuktikan peliknya kondisi saat ini. Untuk memangkas selamanya waktu tunggu tersebut, pemerintah Indonesia sedang berupaya meminta tambahan kuota yang tidak dipakai di negara lain. Misalnya, mengalihkan 70.000 jatah Iran yang tahun ini tidak terpakai. Tapi sayangnya, permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi karena pemerintah Arab Saudi tidak memiliki regulasi yang mengatur soal transfer kuota seperti itu. Panjangnya antrean keberangkatan haji pada akhirnya belum bisa dituntaskan. Dan yang pasti, kondisi tersebut membuat jemaah calon haji Indonesia benar-benar diuji kesabaran dan keimanannya menunggu panggilan berkunjung ke Tanah Suci.